Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridwan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa ijtinabal ma'asi fardan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Babul hirsi 'alal hadis. Bab namanya al-hirsi itu kadademes bahasa Indonesia itu. Antusias. Antusiasme terhadap hadis. Itu ya. Hadis nomor 99 ya. Haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdillah. Qol haddatsani Sulaiman an Amr ibni Abi Amrin an Sa'id ibni Abi Sa'idin al-Maqburi an Abi Hurairah annahu qala. Dari gurunya Al-Imam Al-Bukhari yaitu Abdul Aziz bin Abdullah terus sampai Abu Hurairah annahu qala, bahwa beliau berkata, siapa Abu Hurairah? Qila, dikatakan. Berarti ini ada sahabat yang disembunyikan namanya oleh Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Duhai Rasulullah, siapakah orang yang paling layak? As'ad itu dia yang paling layak untuk mendapatkan. Sa'id itu orang yang mendapatkan itu. Yang mendapatkan, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan bisyafa'atika, terhadap syafaat engkau yaumal qiyamati, di hari kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laqad zanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadis ahadun awwalu minka. Aku menyangka, duhai Abu Hurairah, oh berarti ini Abu Hurairah yang berkatanya itu, alla yas'alani, bahwa tidak akan bertanya kepadaku an hadzal hadis, tentang perkataan ini, awwalu minka, lebih awal daripada engkau. Belum pernah ada yang nanya nih pertanyaan kayak gini, siapa orang yang paling berhak mendapatkan syafaat. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, karena aku melihat, aku menyangka, ini kalau melihat itu, ini melihatnya ada apa, pengetahuan begitu ya. Lima roa itu karena aku tahu min hirsika 'alal hadis, dari kadademesmu dari apa, antusiasmu terhadap hadis. Nah, Abu Hurairah itu orang yang paling antusias terhadap hadis. As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku yaumal qiyamah, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih au nafsih, yaitu orang yang berkata la ilaha illallah bersih dari hatinya, khalisan min qalbih au nafsih. Nah ini harus kita ingat, orang Arab itu kalau berkata qala al ulama, maksudnya itu ya'taqidul ulama, para ulama beriktikad. Jadi qaul itu di sini ya. Makanya kalam itu bukan kepada kalam lafzi, tapi kepada kalam nafsi. Ini kalau yang dimaksud itu kalam lafzi, kasihan orang yang nggak bisa ngomong ini. Ya,
Jadi khalisan anil qalbi. Jadi dari sini dulu baru makanya dikoyid, bukan dikoyid ya apa? Disyaratkan oleh Rasulullah khalisan min qalbi. Dan ini penting, makanya oleh Abu Hurairah diriwayatkan begitu. Jadi bukan hanya apa? Berkata la ilaha illallah, tapi bersih dari hatinya. Nah, ini yang paling jago ulama ahli kalam udah. Yang paling paham ini sudah siapa? Ulama ahlul kalam. Harus dicas. Lapareun. Ayo charger. Nah, jadi yang dijadikan apa? Kayaknya bukan mau narsis ya. Imam Bukhari di sini mau mengajarkan kepada kita harus semangat di dalam mencari hadis. Lah intinya bukan di syafaatnya kalau di sini yang diambil oleh Imam Bukhari itu. Intinya apa? Antusiasmenya terhadap hadis. Qauluhu babul hirsi alal hadis. Al-muradu bil hadis fi urfi syar'i ma yudhafu ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, perkataannya siapa? Al-Imam Bukhari, yaitu babul hirsi alal hadis. Apa yang dimaksud dengan hadis di dalam uruf syar'i? Nah, kalau uruf syar'i itu kemarin kata usul fikih dia hakikah apa majaz? Uruf syar'i itu dia hakikah atau majaz? Ya, menjawab dua-duanya betul itu. Mau atas madhab mana? Atas madhab kedua itu hakikah. Ya, atas madhab pertama dia majaz. Jadi kalau hadis di dalam lughah wadul awalnya itu perkataan. Makanya itu kejadian begitu. Dia yang terjadi langsung hilang. Itu hadasa. Hadis diitlakan kepada perkataan. Nah, kalau misalkan di dalam uruf syar'i yang dimaksud itu semua perkara yang diidhofatkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, baik perkataannya, perbuatannya, atau perkara-perkara yang disaksikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meskipun beliau tidak berkata apa-apa. Itu tarkuhu disebutnya itu. Menunjukkan kepada ridhonya Rasulullah. Wa ka'annahu urida bihi muqabalatul Qur'an li'annahu qadimun. Atau seolah-olah bisa dikatakan bahwa ini adalah muqabalahnya Al-Qur'an. Muqabalahnya Al-Qur'an. Maksudnya apa? Al-Qur'an itu kan qadim, nah ini hadis. Jadi bisa memproduksi alat hadis itu perkataan yang hadis begitu. Bisa seperti itu dimaknainya. Bukan perkataan, bukan kepada Al-Qur'an. Jadi nanti kan begini, mulia mana Quran sama hadis? Ya orang pasti bilang mulia Quran lah. Nah terus kalau Quran itu mulia, kenapa Imam Bukhari itu malah capek-capek jadi ulama hadis, nggak jadi ulama tafsir lah begitu. Nah ini dipuji oleh Rasulullah itu, Abu Hurairah. Kira-kiranya begitu. Kemudian man qala la ilaha illallah ihtirazun minal musyrik. Nah, perkataan man qala la ilaha illallah itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Ini kita harus tahu apa yang dimaksud. Ya. Jadi man qala la ilaha illallah itu bukan, kalau pikiran kita begini, ini berarti yang paling banyak ngucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan, kamu salah paham. Kalau maksudnya itu, karena setiap yang dikatakan itu ada murad. Apa sih maksudnya Rasulullah itu? Yang dimaksud ihtirazun minal musyrik, yaitu menjaga diri dari kemusyrikan. Nah, itu yang dimaksud. Jadi maksudnya man qala la ilaha illallah itu man yahfaz nafsahu ani syirki begitu. Orang yang menjaga dirinya dari kemusyrikan. Makanya kalau kita belajar ilmu kalam itu lebih jauh. Itu bukan malah tambah banyak bahas Allah. Itu malah tambah banyak bahas makhluk. Ya. Min haitsul ma'lum, min haitsul mawjud, min haitsul ma'dum, min haitsul azali, min haitsul qadim. Nanti dibagi itu di dalam umurul ammah itu. Itu semua makhluk dikenal supaya tidak ada sedikit pun sangkaan kita bahwa Allah begitu. Makanya tanzih yang senyata-nyatanya adanya di dalam ilmu kalam.
Dan ilmu kalam itu makin jauh sampai maqasid mawaqif itu yang dipelajari bukan Allahnya, makhluknya. Dan semakin dalam kita itu pasti mendapati, oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Begitu. Cuman itu pasti ada selesainya. Ya, jadi ilmu yang aplikatifnya itu ada selesainya, itu ilmu kalam. Nah, ilmu kalam itu ada selesainya. Kamu ngaji 20 tahun lagi selesai. 20 tahun. Kan masalahnya bahkan bukan banyak materinya, bukan. Masalahnya kitanya kajinya sebentar. Ya, padahal kalau mau diselesaikan itu 4 tahun selesai. Kemudian wal muradu ma'a qaulihi Muhammadur Rasulullah lakin qad yuktafa bil juzil awal. Dan yang dimaksud juga itu bukan cuma la ilaha illallah saja, tapi dengan Muhammadur Rasulullah. Nah, makanya ada murad kan? Yang dikatakan itu la ilaha illallah, tapi tidak berhenti di situ. Tapi juga dengan Muhammadur Rasulullah. Dan Muhammadur Rasulullah ini nanti mengetahui hak-haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin qad yuktafa bil juzil awal, tetapi di dalam perkataan dianggap cukup dengan bagian pertama min kalimatai syahadah, dari 2 kalimat syahadah, li annahu sara syi'aran limajmu'ihima. Karena kalimah la ilaha illallah itu sudah menjadi logo bagi 2 kalimat syahadat begitu. Jadi kalau misalkan ucapkan la ilaha illallah, lah itu harus dengan Muhammadur Rasulullahnya di dalam qalbunya itu. Tidak cukup hanya dengan la ilaha illallah. Li'annahu sara syi'aran limajmu'ihima kama taqaddama fil iman, sebagaimana telah disebutkan di dalam Kitabul Iman. Kemudian selanjutnya ada bahasa diqayyid oleh Rasulullah khalison an qalbihi gitu ya, kalau enggak salah. Khalison min qalbihi. Nah, khalison ini ihtirazun minal munafiq, untuk menjaga dari kemunafikan. Jadi bukan hanya perkataan dari lisan saja. Karena kalau perkataan dari lisan ini akan ada kemungkinan munafik masuk. Makanya ini ihtirazun anin nifaq. Wa makna af'al fi qawlihi as'ad al-fi'lu la annaha af'alut tafdil. Maksudnya fi'il. Bukan af'alut tafdil, yaitu sa'idun nas. Jadi orang yang berhak mendapatkan, bukan orang yang paling berhak mendapatkan, bukan maksudnya itu. Tetapi orang yang berhak mendapatkan. Jadi adna syai', yang berhak mendapatkan itu siapa? Jadi bukan yang paling, bukan isim tafdil itu. Jadi terjemahannya tadi bukan begini, siapakah yang paling berhak, bukan. Tapi siapakah yang berhak. Ya kalau paling berhak ya mutakalimin masuk semua. Paling berhak berarti lebih berhak daripada yang lain begitu. Ya, ini adna syai'. Ya, orang yang kadar minimal berhak mendapatkan syafaat engkau siapa? Ini orang yang bersih dari syirik dan bersih dari munafik, gitu. Ya. Ai sa'idun nas ka qaulihi ta'ala wa ahsanu maqila wa yahtamilu ayyakuna ala tafdili ala babiha wa anna kulla ahadin yahsulu lahu sa'dun bi syafaatihi lakinnal mu'minal mukhlis aktsaru sa'adatan biha. Tapi bisa juga dimaknai af'alut tafdil, bisa, kata siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani itu. Karena kenapa? Karena setiap orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, tapi orang yang lebih ikhlas itu lebih tinggi lagi derajatnya. Gitu. Itu bisa dipahami seperti itu. Fa innahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yashfa'u fil khalqi li irahatihim min hawlil mauqif. Karena syafaatnya Rasulullah itu banyak. Yang pertama itu beliau syafaatnya kepada seluruh makhluk. Untuk apa? Li irahatihim min hawlil mauqif. Untuk memberi keistirahatan hati dari pakewuhna, apa pakewuhna itu? Dari kekacauan, dari kegentingan di mauqif. Karena di mauqif itu orang dalam keadaan putus asa, sehingga dia sudah tidak mempedulikan apa yang ada setelahnya.
Yang penting saya keluar dari sini. Itu kayak orang yang sangat putus asa bunuh diri, sama dia udah nggak mikir, udahlah mati mah gimana nanti. Padahal kalau udah bunuh diri mati lebih sengsara lagi. Tapi dia udah nggak peduli udah. Ya, itu manusia nanti ghalib umurnya, perkaranya sampai had itu semua. Sampai had itu. Nah, kita malah jangan sampai ada yang mati bunuh diri, kita mah ya biar kayak sorangan ya. Ya nungguan orang banyak. Ngaji mana sih bener. Ya ini sih bener. Kita mah jangan bunuh diri. Ada nggak orang mukmin bunuh diri itu? Ada. Lah emang dia nggak tahu, nggak belajar. Setelahnya itu ada nikmat dan siksa kubur. Tahu nggak dia itu dosa besar? Tapi tetap bunuh diri. Tetap karena keinginan orang yang mau bunuh diri itu udah depresi udah. Udah lagi mana nanti aja yang penting ini keluar gitu. Pokoknya saya pengen udahan aja ini. Nah itu psikologinya orang yang jadi sampai putus asa. Nah yang menyelamatkannya itu siapa? Gak bakal bisa mati ya gimana? Matinya udah disembelih kok. Ya. Si matinya udah disembelih. Jadi ada yang namanya makhluk mati itu maut. Ya. Karena si maut itu kalau kita baca Dakoikul Akhbar, si maut itu kan dia apa? Bukan shuttle itu. Shuttle itu apa? Kayak arit yang gede tuh. Itu kan senjata kan? Ah kalian mau lupa lagi ya? Ya ingat kan? Itu kan senjata kan? Tiap malaikat yang lihat, jadi Allah itu bikin senjata. Ya. Itu bikin senjata lewat kan di langit. Semua malaikat yang kelewatin benda itu pingsan semua. Soalnya malaikat kena mati. Pingsan. Nah, sampai ditanya sudah bangun, apa itu? Itu maut tuh. Itu maut. Saya wakilkan kepada Israel, barang siapa yang kelewatan ini kalau malaikat pingsan. kalau manusia mati. Nah itu nanti ya ini mah kalau disambung-sambungin ya. Kalau di dalam cerita yang lain itu kan jadi embe, jadi domba, jadi kambing. Nanti disembelih sama Nabi Ibrahim tuh. Udah nggak ada mati nanti. Terus digiring ke Mauqif. Di Mauqif itu udah keadaan orang itu udah putus asa. Hah? Udah mulai pas disembelih itu. Itu kan kejadian setelah apa? Kisos hewan-hewan itu. Itu udah sampai putus asa. Sampai orang kafir pun udahlah udah mending, padahal setelahnya neraka begitu. Udah nggak mikir mereka. Nah, siapa ini yang ngasih syafaat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hatta orang kafir pun berbahagia, bahagia dulu tuh. Terima kasih. Padahal neraka kan itu. Tapi kan ada rohat. Iya, ada rohatnya. Ada gembiranya dulu. Belum masuk neraka. Kalau udah masuk neraka udah gak bakal kena lagi sama rohat. Gak ada. Orang yang masuk nerakanya itu abadan-abada, itu tidak akan bertambah kecuali siksa. Apa? Ila yazdaduna fiha illa adzaba. Gimana Mas? Tidak akan bertambah di dalam neraka itu kecuali azab. La yadzuquna fiha illa adzaba. Dalam neraka udah gak bakal ada rohat lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, lakinnal mu'minal mukhlisu aktsaru sa'adatan biha. Nah, wa yashfa'u fi ba'dil kuffari bi takhfifil adzabi kama shahha fi haqqi Abi Thalibin. Dan Rasulullah pun kena syafaat beliau itu kepada sebagian orang kafir. Kena. Dengan apa? Takhfiful adzab. Siksanya diringankan. Seperti yang terjadi kepada pamannya itu Abu Thalib. Tetap di neraka. Alal qaul Abu Thalib kafir. Dan itu posisi mayoritas ulama. Wa yashfa'u fi ba'dil mu'minin bil khuruji minan nar ba'da an dakhuluha. Dan Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada sebagian orang mukmin dengan cara apa? Mengeluarkan dari neraka setelah mereka masuk ke dalamnya. Jadi udah masuk dulu. Udah kamu mukmin timbang ya. Kalau mukmin kan ditimbang. Kalau kafir udah nggak ada timbangan.
Apa yang mau ditimbang? Dan pahala itu dia kalau sudah dikabul, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan hilang. Makanya kalau timbangan kebaikannya lebih berat daripada keburukan, dia surga. Tapi kalau timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikan, maka dia neraka dulu. Itu haknya. Dia sudah mustahikun di situ. Itu hitungannya udah masuk neraka udah. Berarti dia berhak mendapatkan siksa. Udah gitu masuk neraka. Ya, jangan ngobrolin keadaan psikologisnya ya. Karena kalau kata para ulama itu seneng aja. Seneng aja. Udah mukmin kok. Udah mukmin banyak ceritanya. Cuman kita juga gak ngobrolin keadaan psikologis. Ini udah masuk neraka ini. Masuk neraka, udah masuk ke dalam, Rasulullah masuk diangkat. Ini syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ba'dihim bi adami dukhuliha ba'da an istaujabu dukhuliha. Sebagian orang lagi ini belum masuk neraka udah ditarik sama Rasulullah itu. Tarik. Kita masuk kaca. Mata pas digeret lagi ku malaikat bebetotan lah mana Rasul. Mana Rasulullah ya. Tolong-tolong. Awas tuh la ilaha illallah tuh. Ya, sing bagus. Nah, fa zaharul istiraq mana tadi? Wa fi ba'dihim bidukhulil jannah bighairi hisabin. Sebagian lagi itu enggak dihisab langsung masuk surga. Padahal dia harusnya dihisab. Ya, kamu hisab dulu. Alah, hisab. Padahal dihisab itu kan udah malas kan? Udah siksa itu. Lamanya hisab itu. Coba deg-degan. Ayo. Tadinya udah dari mawakif ya. Udah lewat. Mau ditimbang. Nah kita kan nggak tahu. Ya. Amalan itu yang diterima, mana yang ditolak? Mana yang nggak tahu. Belum lagi nanti kalau ada niza dari orang lain kan, ditonton tuh. Akhirnya macam karunya ustad. Rek dihisab. Bisa ditonton. Betot ke Rasulullah itu. Udah kamu gak usah dihisab. Langsung ke surga aja. Tuh. Ya. Wa fi ba'dihim bi raf'id darajati fiha. Sebagian orang lain dikasih syafaatnya apa? Dinaikkan derajat di surganya. Udah ditimbang, celek, masuk surga. Cuman segini surganya itu sabulu ayam. Nah, udah kamu di mana itu? A'raf. Nah, nikmatnya itu wekdor ka penghuni neraka. Kenikmat aja itu udah. Ya, itu dulu. Jadi naon lah rek wekdoran. Semua wekdoran sama Rasulullah digeserin tuh. Udah kamu ke sana tuh lihat bidadari itu udah enggak usah wekdor. Ya, penting surga. Ya penting surga. Tapi ya, syafaat Rasul itu masuk meninggikan derajat. Fa zaharul istiraqu fi sa'adati bi syafaati wa anna as'adahum biha al mu'minul mukhlis wallahu a'lam. Maka ada istiraq di sini. Berarti setiap muslim itu bukan muslim, manusia malah ya. Manusia itu mendapatkan syafaat Rasulullah SAW cuma dengan la ilaha illallah dan dengan kadar keikhlasan jadilah berbeda-beda derajatnya itu. Mudah-mudahan orang sana jantan ahlus syafa'ana Rasulullah SAW kanu derajat anu luhur. Wa fil hadithi dalilun ala istiratin nutuk bi kalimatai syahadah li ta'birihi bil qawli fi qawlihi man qala. Nah berarti di dalam hadis ini ada dalil kepada apa? Disyaratkannya nutuk dengan 2 kalimat syahadat. Jadi kalau 2 kalimat syahadat ini hanya di dalam kolbu, tapi tatkala dipinta itu tidak diucapkan, maka dia tidak mendapatkan apa yang dimaksud oleh Rasulullah di sini. Ya, jadi itu sebagai syarat. Itu sebagai syarat nutuknya itu. Kalau nggak ada nutuknya itu, tatkala dipinta, nah itu kan udah sama perkataan mutakalimin itu ya. Kemudian bab ke-34. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Enggak. Sok wajib bieu heula. Oh, kumaha wajib? Kebantosan ku abi? Sok.
Hmm. 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 Dina Dina ngucap la ilaha illallah itu dia sulit ya. Tantangan anak akhir zaman itu seperti itu. Ya, tadi saya kan bilang ya ada orang itu yang saya bilang lebih cerdas daripada saya itu. Dia dari kecil itu udah didoktrin sama bapaknya. Jadi kalau ngasih obat itu begini. Sakit ya, dia kasih obat. Coba bilang dulu, ngomong dulu. Ngomong apa, Pak? Saya sakit, disakitkan oleh Allah. Saya minum obat. Obat ini diciptakan oleh Allah. Obat ini dimasukkan ke dalam badan saya oleh Allah. Kalau Allah berkehendak, sakit saya dihilangkan oleh Allah. Bukan sembuh itu, dihilangkan oleh Allah. Kalau Allah berkehendak, saya tambah sakit. Itu sebelum apa? Sebelum minum, ditalkin dulu. Itu orang tuh. Ya. Itu orangnya itu udah lebih, orangnya itu dia lebih muda daripada saya, lebih cerdas daripada saya. Ilmu kalamnya itu lebih dalam. Ya. Saya lebih teliti sedikit lah di dalam ayat tibar. Tapi secara umum dia lebih bagus. Itu didikannya dari orang tua udah kayak gitu. Kita dari dulu, dari kecil belajar gravitasi. Belajar apa? Belajar matematika, udah gede belajar filsafat. Ini udah banyak apa? Banyak syubhat. Semakin banyak racun, itu harus semakin dibersihin. Apakah ngucap la ilaha illallah itu sulit? Enggak, buat orang yang bersih dari awalnya itu gampang. Makanya ada akidah namanya nurul zolam. Untuk orang awam itu ya. Itu mudah sebetulnya. Cuman dengan kadar subhat yang ada di dalam diri kita lebih sulit lagi. Nah, jadi begini, susah nggak ngucap la ilaha illallah? Ya baca kadar diri saja. Kalau orangnya banyak subhat kayak saya dulunya, ya susah. Karena nggak bakalan cukup cuman sama takrif, ya. Kemudian dalil, wajud dalala, ini nggak bakalan cukup. Tapi kalau misalkan kitanya emang ya nggak banyak subhat, nggak susah juga, mudah begitu. Jadi kalau misalkan nggak boleh ini susah apa enggak ya, tergantung. Bisa jadi susah, bisa jadi enggak. Cuman kalau kita itu kebanyakannya udah kayak gini, udah kebanyakan ya apa syubhat gitu. Apalagi yang dulunya pernah ikut-ikutan kayak apa kayak SQ, pernah ikutan kayak sholat khusyuk, udah itu mah ya susah, itu udah harus dibersihin bener itu ya. Nah, jadi di situ apanya kesulitannya itu. Nah kalau ngucap ya tiap hari kita ngucap ya la ilaha illallah. Cuman ada kadar keikhlasannya lagi tadi. Jadi kadar keikhlasannya itu dia di sebalik itu sebetulnya. Jadi mukhlis anin nifaq itu dia betul-betul mau belajarnya karena Allah. Ingin tahqiq iman indallah. Makanya semua yang belajar ilmu kalam itu dia niatnya ingin tahqiqul iman indallah. Itu saja niatnya itu. Karena kalau ternyata indallah tidak tahqiq imannya, ya udah gak bakal bisa balik kita. Ya, gak bakal bisa kembali lagi kalau udah mati begitu. Yang kedua, apa tadi pertanyaannya?
Kalau nutuk itu dia tatkala dipinta saja. Kita udah selesai tuh babnya. Jadi kalau kita rata-rata bab nutuknya ini sudah. Jadi kalau dulu kan begini nih. Dulu kan begini. Islam itu kan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu kan ada masa kegentingan tuh. Nah dalam masa kegentingan ini orang mungkin ada yang dia itu imannya kuat, tapi asobiahnya tinggi. Asobiahnya tinggi. Fanatisme masing-masingnya tinggi. Nah ini kalau misalkan dipinta bayat supaya ayo dong bantu Islam dong gitu, dia nggak ucap, nggak mau. Nah ini mungkin bisa kena sama ini, dia nggak sah imannya gitu. Bukan karena fidaril harbi, jadi masalahnya itu seperti itu. Kalau kita mau udah selesai bab nutuknya itu, jangan kayak beat, kelompok-kelompok beat itu, mereka mah bilang sama kita bab nutuk itu belum selesai, karena harus di depan, imamnya begitu. Itu beat. Kalau kita mah nggak, Ahlussunnah wal Jamaah itu bab nutuk ya tatkala dipinta. Kalau nggak dipinta nutuk, nggak nutuk, ya nggak ada masalah begitu. Itu tahqiqnya. Allahu a'lam. Ada lagi? Alam apa? Syafa'ah. Syafa'ah itu bukan alam. Bukan, maksud alam naon? Bukan, syafa'ah itu perbuatan Rasulullah. Syafa'ah itu meminta pertolongan untuk orang lain. Itu syafa'ah namanya. Itu perbuatan Rasulullah, bukan alam. Ya, tapi kalau misalkan kita bilangnya itu ilmu kalam, ya alam, masih Allah. Ya, jadi maksud alam itu satu ruangan gitu, itu ruangan atau tempat syafaat gitu. Bukan. Syafa'ah itu perbuatan Rasulullah. Maka bahasanya tadi kan, siapa yang paling berhak mendapatkan syafaat engkau, begitu. Ya, dan setiap kita itu ada di hatinya Rasulullah SAW. Ada kita itu. Rasulullah itu nggak ngelihat kita syahsun, kayak saya ngelihat kamu murid gitu. Enggak. Ada yang dekat, ada yang enggak. Enggak, Rasulullah itu lihat kita itu afrod, syahsun. Kamu berhak mendapatkan Rasulullah. Kamu nggak ketemu, kamu dicari. Idroknya udah nggak sama kayak kita Rasulullah itu. Satu-satunya. Makanya kalian itu kalau ihmal dinul Rasulullah SAW itu kebangetan, itu keterlaluan. Ada agama Rasulullah itu, saya ini sekarang nih, alhamdulillah ditempatkan ngebela Ba'lawi, saya alhamdulillah. Sampai malam itu dia dibully orang biasa lah. Ya. Alhamdulillah bisa ada di situ. Ya gimana lagi caranya? Ya. Nah itu jadi ala kulli halin, kalau dinul Islam itu nggak ada di hati kamu, itu kamu kebangetan. Tapi meskipun nggak ada, kalau kamu berhak mendapatkan, sama Rasulullah dicari begitu. Ya. Udah syahsun. Kalau kita kan lihat masuk mall, kita nggak ngelihat syahsun kan? Kita ngelihat kumpulan orang kan? Rasulullah sama kita enggak. Kamu berhak mendapatkan syafaat, dicari sama Rasul itu. Gitu. Allahu a'lam. Ada lagi? Dilalanggang di mananya? Di nerakanya. Ini istihqaq, keberhakan. Ya, keberhakan. Nah, apakah tidak langgengnya itu gara-gara ya. Ya.
Kalau di dalam wukunya itu bisa jadi karena syafaat. Jadi begini. Kita itu tidak tahu kadar mana subhat yang diampuni sama Allah, mana yang enggak. Kita enggak tahu. Qot'an itu. Kamu ngaji ya cuman sampai Umul Barohin, itu kamu subhat juga sebetulnya itu. Masih kamu terusin sampai mawakif, sampai kamu yang bisa betul-betul tanzih kepada Allah itu orang yang sudah selesai mawakif tuh kayak Syekh Al-Iji. Atau enggak, kamu dari kecil dididik sama mursyid. Bisa bersih itu. Kalau udah kayak kita mah udah sampai makosid mawakif itu baru bisa bersih. Itu pun kalau paham. Ya. Nah, cuman kan apa ya? Maksudnya itu, kita nggak tahu apa setitik sangkaan kita yang salah sama Allah ini diampuni apa enggak. Kita tuh nggak tahu, makanya kita tahqiqul iman indallah. Iya kan? Cuman kalau misalkan kita ngarap-ngarap rahmat, ya masa harus selesai mawakif baru bisa masuk surga? Ya iyalah. Iya kan, masa kalau kita ngarap rahmatnya Allah. Cuman rahmatnya Allah itu bukan perasaan manusia, awas. Ada istihqaq, ada keberhakan. Contoh nih, zaman Nabi Musa. Mungkin ada kemusyrikan dalam pengertian i'tiqad yang di zaman Nabi Musa itu dimaafkan oleh Allah. Kita sekarang enggak mungkin. Sebelum kayak kemarin kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi kan, sebelum Bani Israel ini menyembah patung anak sapi, mereka kan berarti punya i'tiqad imam mujassimah atau hulul. Iya kan? Atau menyembah bintang-bintang. Syirik apa? Itu namanya takrib. Syirkut takrib. Di antara itu sama Allah itu diampuni enggak tuh? Diampuni. Lah orang mati diambil 70 orang masih mujassimah. Minta pengen lihat sama Allah jahratan. Minta dijadiin nabi kan? Berarti diampuni kan? Dimatiin dulu, dihidupin lagi, dijadiin nabi. Kita nggak tahu, di sisi Allah itu nggak tahu. Orang-orang yang paling concern sama keimanan ini mutakalimin. Nah, terus kalau misalkan kita sampai tahqiqun ilman indallah, tapi banyak dosa, ya kan? Coba lihat nih, istihqaqnya orang yang bersih dari musyrik apa? Dukhulul jannah. Bi ayyi thoriqin kana, dengan jalan apapun. Imma dengan jalan disiksa dulu, kan enggak ada jaminan ilmu kalam itu tidak masuk neraka sama sekali. Jadi istihqaq asolatannya apa? Al-khuruj anin nar. Keluar dari neraka. Sebenarnya bukan al-khuruj anin nar itu. Apa? Dukhulul jannah. Masuk surga. Bi ayyi thoriqin kana, dengan jalan apapun. Jadi nih, ini seharusnya masuk surga, cuma 5 miliar tahun lagi. Nah yang sekarangnya ini sama Rasulullah itu syafaat. Ya, jadi kalau masuk surganya itu khulusul i'tiqad, bersihnya hati dari i'tiqad. Itu berhaknya mendapat surga. Cuman kapannya ini? Bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya kalau orang banyak dosa kayak saya ini ya minta syafaat besar sama Rasulullah. Cuman nggak berarti jadi nggak ngaji begitu. Ya tetap membersihkan sebisa mungkin. Gimana lagi? Terus kita bisa apa lagi begitu akhir zaman kayak gini? Bisa apa lagi? Gak bisa apa-apain. Ada lagi? Tanya? Enggak? Enggak. Dalam bab asbab, ya kita kalau ngelihat asalnya yang paling diandalkan itu apa? Amal. Makanya Rasulullah itu selalu amal. Itu asolatan. Asalnya itu. Rasulullah berkata seperti itu. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu udah kayak gitu udah. Asalnya begitu. Cuman itu ayat enggak satu. Rasulullah terus bilang nanti akhir zaman begini dan begitu, akhir zaman begini dan begitu.
Zaman kita sekarang ini nih, kita kemarin ngaji Az-Zawajir. Apa di antara muhlikul a'mal? Di antara muhlikul a'mal itu ar-riya. Dan kita tahu marotibur riya itu 8 pertemuan belum selesai-selesai. 2 bulan itu kita ngaji riya belum selesai-selesai. Sulit. Kalian megang ngaji gak bakalan tahu. Sulitnya kayak gimana? Ya. Orang ikhlas itu derajatnya buset. Dulu sahabat itu ada riya apa? Apalagi kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada riya apa mereka itu? Masuk Islam Rasulnya baru sendiri. Ya, Rasulnya belum bawa apa-apa. Sekarang kita itu ibadah yang paling mahal, yang kita paling lama nunggunya, yang kita paling susah berangkat ke sana, udah dipustang posting. Ya apa? Ketawaduan udah nggak ada, masuk sana udah segala disiapin, zuhud udah nggak ada, ya. Min haitsul ilm. Terus apa andalan kita? Kalau asalnya Rasulullah SAW itu amal soleh itu babul asbab. Kata Rasulullah SAW, akhir zaman ilmu lebih mulia daripada amalnya. Amalnya udah nggak ada tuh. Mana? Ya sahnya masih ada. Cukup gitu. Ikhlasnya ada. Makanannya nggak halal gimana? Bajunya nggak halal gimana? Karena waki mah tetap kayak gitu. Nah, ini yang susah. Makanya kita akhir zaman itu ngapain ya? Makanya di sini setelahnya babu kaifa yuqbadul ilmu. Bab setelahnya, bagaimana ilmu itu dicabut. Ini 24, 34. Bab setelahnya itu. Kok disambungin sama Imam Bukhari itu? Ya, al-hirsu. Al-hirsu. Apa? Alal hadis. Itu disebut dengan kaifa yuqbadul. Ini udah 2 sesi aja ya. Nanti satu lagi apa yang ibu pulang aja udah. Tauhid nanti. Ini udah satu hadis lagi ya. 15 menit lagi ya. Jadi udah biar 2 sesi aja. Biar ke kemalaman. Babu kaifa yuqbadul ilmu. Bab bagaimana ilmu itu dicabut. Wa kataba Umar ibnu Abdul Aziz ila Abi Bakrin ibni Hazm. Unzur makana min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faktubhu. Umar menulis kepada Umar bin Abdul Aziz. Oh, ini berarti bukan hadis, ini asar. Ya. Telah menulis Umar bin Abdul Aziz. Oh, berarti Sahih Bukhari gak semua hadis. Ada asar juga. Ini kejadian Umar bin Abdul Aziz kok ditulis. Ila Abi Bakrin ibni Hazm, kepada Abu Bakar bin Hazm. Unzur makana min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Coba teliti oleh kamu apa-apa yang termasuk dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faktubuhu, kemudian tuliskanlah. Nah, ini perintah khalifah untuk mengumpulkan hadis. Karena mengumpulkan Quran sudah tuh zamannya Sidina Utsman. Fa inni khiftu durusal ilmi wa dhihabal ulama, karena aku takut, aku khawatir terhapusnya ilmu dan hilangnya para ulama. Wala yuqbalu illa hadisun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan keadaannya tidak diterima kecuali hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal tufshul ilma wal tajlisu hatta yu'allama man la ya'lam. Maka sebarkanlah ilmu dan suruhlah untuk duduk-duduk. Hatta yu'allama man la ya'lamu, sehingga diajari itu orang yang tidak belajar, orang yang tidak mengetahui. Orang-orang yang tidak terdidik. Fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirran. Karena yang namanya ilmu dia tidak akan sampai hangus, sampai hapus kecuali jika dia tersembunyi. Makanya harus di share. Ya, bisa share atau silain tuh aing komen tuh, like tuh. Atau like komen tuh. Ya biar naik. Ilmu itu kalau tersembunyi dia hilang, tidak tersebar, hilang sudah. Nah, ini zamannya Umar bin Abdul Aziz itu diantaranya. Ya.
Itu berapa tuh orang muallim ini, pengajar itu digaji sama pelajarnya ini, santri sama gurunya, digaji berdasarkan banyaknya catatan. Catatan kamu itu ditimbang. Itu disamakan dengan gram emas, coba. Disamakan dengan gram emas. Ini berapa kilo? 10 kilo. 10 kilo emas itu. Ini zaman dulu. Itu paling boros keluarin buat alim. Paling boros. Makanya Islam itu luar biasa dulu ya. Kemudian hadis nih nomor 100, haddatsana Al-Ala ibnu Abdul Jabbar qala haddatsana Abdul Aziz bin Muslim an Abdillah dinarin bidzalika. Oh, udah sama ya. Ini udah babu kaifa yuqbadul ilmu sudah ila Abi Bakrin Ibni Hazm. Siapa ini? Wa ibnu Muhammad bin Amr bin Hazm al-Ansari nusiba ila jaddi abihi wali jaddihi Amr suhbatun wali abihi Muhammad ru'yatun wa Abu Bakar tabi'iyun faqihun. Beliau itu tabi'i faqih. Istamalahu Umar ibnu Abdul Aziz ala imratil Madinah wa qadaiha wa lihadza kataba ilaihi. Beliau itu menjadi gubernur Madinah. Dan ini kan kalau di sejarah itu Mekah Madinah ini terutama di mana ya? Terutama di Madinah, sama di Mekah. Ini kota terpelajarnya. Jadi orang-orang soleh, orang-orang alim kumpulnya di sini. No, orang-orang yang memperlebar Islam di sana. Jadi orang-orang yang ngambil emas dari orang-orang kafir tuh setelah ekspansi itu dikirim ke Mekah buat ngebayar orang-orang yang belajar di situ. Nah, ini dilindungi dulu tuh Mekah Madinah. Jadi pindahkan ke Baghdad terus ke mana? Ke Spanyol, kesininya itu. Nah, itu dulu seperti itu. Nah, makanya kalau misalkan pergerakan politik desas-desusnya pertamanya di mana? Mekah Madinah. Abbasiyah itu kan ini ke siapa nih? Ya ke situ dari Mekah itu. Yang paling berhak desas-desusnya di situ. Ini yang paling berpengaruh orang-orang tuh. Makanya keilmuan adanya di situ. Nah, faktubhu yustafadu minhu ibtida utadwinil haditsin nabawi. Nah, dari hadis ini kita tahu bahwa ini adalah masa pertama hadis Nabi ditulis, ditadwin, disusun. Wa kanu qabla dzalika ya'tamiduna 'alal hifzi. Nah, sebelum itu mereka itu mengandalkan hafalan. Makanya nanti kita bakal membahas ulama itu pernah mengharamkan menulis. Kenapa? Karena nanti ilmunya fisutur. Laisa fisudur. Iya kan? Jadi ilmu fisutur. Jadi ngerasa udah nulis itu ngerasa udah alim. Padahal catatan aja numpuk. Pas ditanya kusra-kosrek. Terjadi nggak? Terjadi. Tapi kalau nggak ditulis kita nggak punya ilmu sama sekali. Jadi buasi malakama. Makanya saya bilang itu ya, kamu itu jangan cukup sama menulis begitu. Ya kalau udah menulis sekali aja, udah nulis udah. Dengerin, masukin ke kolbu. Mending denger YouTube sekarang mah, tambahnya desain saya. Daripada nulis. Biar masuk ke kolbu. Dengerin 5 menit. Pause. Pikirin. Masukin ke dalam kolbu. Begitu. Ya mutolah aja di sini aja di dalam hati. Jangan kusrak-kosrek. Percuma kamu kusrak-kosrek itu. Maksudnya kusrak-kosrek itu biar ilmu terjaga. Nah sekarang udah terjaga, masukin ke hati. Nah, kamu kalau misalkan nanti kan kemarin saya bilang kalau dikubur itu nanti ditanya sama bahasa apa? Sama bahasa Suryani. Ini bukan menangin Mama Gufron, emang pakai bahasa Suryani itu yang mu'tamad. Kenapa pakai bahasa Suryani? Berarti kita kan bakal paham. Bukan bawaan kan? Berarti diciptakan di situ. Coba kalau nggak ada ilmunya keluar bahasanya nggak ada. Apa yang mau dikeluarin apa? Makanya para wali itu nggak bisa bermanis-manis sama malaikat itu. Kalau mau nonjok. Oh deui Sunda kumaha. Dupi teh poho. Kalau bakal tonjok wae malaikat. Itu kalau di kolbunya nggak ada iman, nggak ada yang mau diomongin. Apa yang mau diomongin? Ya ilmu
sudur. Laisa fis sutur. Nah, falamma khafa Umar ibn Abdul Aziz. Wa kanu qabla dzalika ya'tabidun al-hifdzi falamma khafa Umar ibn Abdul Aziz wa kana ala ra'sil mi'atil ula min dhihabil ilmi bi mawtil ulama. Maka tatkala Umar bin Abdul Aziz, beliau itu khawatir hilangnya ilmu dengan cara matinya ulama. Karena ulama mereka dulu berarti ilmunya di mana? Di kolbu. Beda loh. Ilmu di kolbu sama ilmu di kertas itu beda. Kalau ilmu di kertas, ya, kamu pulang ngaji, ilmunya di tas. Kalau di kolbu, kamu mau tidur ikut, kamu bangun tidur ikut, kamu ke kamar mandi ikut, kamu lagi ngelamun, yang di pikiran apa? Ilmu. Makanya orang zaman jika nu nyindir ka aing tuh mah. Makanya mereka itu orang yang alimnya dulu itu orang yang paling bagus amalnya. Kalau ada jihad paling depan berangkatnya itu. Karena mereka paling tahu la haula wala quwata illa billah itu di sini. Perang atau jahayu. Jeung payah makan mending ayeuna daripada isuk. Oke tuh. Ya, jongjong. Beres lah gitu. Ya. Nama masalah. Ayo Pak. Kan orang paling itu kan paling senang jihad. Lah orang paling senang jihad dia paling banyak mati. Ya, pas ditanya siapa yang mati? Syekh Anu. Ya, Ustadz Anu, Aceng Anu. Wah itu yang paling banyak wafat itu orang-orang yang alim. Makanya aduh kata Umar bin Abdul Aziz, ini gimana kalau ilmu habis, hilang. Ro'aan nafi tadwinihi dhabtan lahu wa ibqa'an. Maka kalau ditulis ini kan nanti akan cari koreksi, ada dobit. Ini kan ditulis coba mana yang tahqiq begitu. Ya, mana? Nah, ini sudahlah, ini bagus kalau ditulis. Wa ibqa'an, dan ada mengibqa, ada melanggengkan ilmu. Nanti alimnya udah wafat, ilmunya masih ada, bisa dipelajari lagi, bisa ada transfer begitu. Wa qad rawa Abu Nuaimin fi tarikhi Asbahan hadhil qissah bil lafzi kataba Umar ibn Abdul Aziz ilal afaqi unzuru haditha qaulihi wala yuqbalu. Mana tadi? Unzuru haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajma'u. Jadi tulisan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu begitu. Ilal afaq. Ini bukan hanya kepada beliau saja tapi kepada seluruh provinsi yang ada. Ya. Telitilah oleh engkau hadisnya Rasulullah SAW, kemudian kumpulkanlah. Nah itu. Selesai. Ada pertanyaan? Saya? Sudah, kalau tidak ada. Mudah-mudahan orang sedang dirahmatkan Allah Subhanahu wa taala. Pada tutup oleh sesi alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.